Selamat datang di PKM KC OIM UI dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya Albertus Aldo, di sini dari Doakbar dan Jovel Edrey. Berikut adalah bagian dari proposal kami yang ingin presentasi hari ini. Kami masuk ke pendahuluan. Berbagai macam penyakit menular dan tidak menular muncul di masyarakat kita. Hal ini menyebabkan pemerintah dan industri bekerja sama dalam menanggapi masalah-masalah tersebut. Untuk pihak industri sendiri, pengembangan obat merupakan salah satu bentuk inovasi yang paling diutamakan. Dan chemical library adalah salah satu sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan obat-obat baru. Namun, chemical library dengan koleksi yang besar memiliki tantangan tertinggi pada pengumpulan proses sintesis koleksinya. Karena kalau kita menyintesis secara kimia, memerlukan karya tinggi karena memerlukan SDM ahli yang banyak. Kalau kita menggunakan proses ekstraksi, maka dapat membahayakan ekosistem, terutama bagi spesies makhluk hidup yang terancam punah. Kini tengah dikembangkan proses penggunaan bioinformatika dengan bantuan komputasi. Namun diperlukan proses integrasi dari proses in silico dan in vitro. Sehingga kelompok kami melihat dari alam, terutama untuk pada senyawa terpena, senyawa ini dihasilkan makhluk hidup dalam keadaan naturalnya lewat proses biosintesis dengan bantuan enzim-enzimnya. Nah, bila mana enzim ini dimanipulasi, maka proses ini dapat dilangsungkan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Nah, proses yang kami gunakan dinamakan directed evolution, yakni kami menggunakan proses mutasi dan seleksi untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Nah, berikut adalah proses modifikasi protein yang dapat terjadi bila mana kami mengarahkannya dengan penggunaan berbagai substrat, maka kami dapat dihasilkan berbagai produk yang muncul. Nah, berdasarkan demikian kami mengangkat masalah tersebut, bagaimana mengangkat protein primordial dimodifikasi dengan menjadi alat bantu pembentuk chemical library dengan bantuan directed evolution. Nah, berikut tujuan penelitian kami. Yang pertama, kami ingin mengumpulkan informasi kebutuhan senyawa kimia yang dipakai di industri. Berikutnya, merancang protein primordial. Dan lalu, protein primordial ini dimodifikasi sehingga kami dapat memunculkan sistem baru yang dapat digunakan untuk memunculkan chemical library di industri. Ini luaran yang kami arahkan dari logbook sampai artikel ilmiah di saat nanti kegiatan kami telah berakhir. Berikut ini kita lanjut ke tinjauan pustaka. Nah, untuk chemical library sendiri, ini adalah koleksi bahan baku kimia yang tersusun berdasarkan berbagai klasifikasi. Di sini ada barcode pengenal yang berisi tentang data basis bahan kimia tersebut. Drug discovery di sini menggunakan chemical library di 3 step pertamanya, dari lead discovery sampai lead optimization untuk mendapatkan kandidat obat baru. Kita lanjut ke Ridho Akbar, silakan. Saya Ridho Akbar akan menjelaskan mengenai prospek biokatalisis dan proses biosintesis terpena. Penelitian ini akan mengedepankan proses terintegrasi dimulai dari tahap desain protein enzimatis in silico, proses data evolution, dan rekayasa struktur domain protein dan substrat untuk menghasilkan enzim yang unggul dengan memanfaatkan manipulasi penjapren permukaan protein. Secara ilmiah, terpen disintesis oleh enzim terpen sintase melalui tahapan reaksi sebagai berikut, di mana reaksi siklisasi terpena menjadi kunci keanekaragamannya. Enzim terpenasitase sendiri memiliki 2 atau 3 domain yang memiliki struktur domain yang mirip sehingga diduga enzim tersebut terbentuk dari protein primordial, satu domain yang mengakuisisi interaksi protein substrat yang membangun fungsi katalitik itu sendiri, di mana protein tersebut mengalami fenomena duplikasi dan penghapusan domain diikuti fusi domain secara kombinatorika yang menghasilkan struktur TPS dengan residu asam amino yang beragam untuk menghasilkan reaktivitas yang lebih luas lagi. Oke, berikutnya saya Jovel Edrey akan menjelaskan mengenai proses directed evolution. Apa itu directed evolution? Singkatnya, directed evolution adalah modifikasi suatu gen untuk mendapatkan suatu gen unggul yang dimodifikasi dari batch-nya atau dari kelompoknya untuk kita peroleh dan untuk kita dapatkan. Dapat dilihat di sini dengan cara mutagenesis, lalu kita akan mencari gen yang terbaik, lalu gen tersebut kita ambil dan juga kita perbanyak lagi. Oke, dapat di sini cara-cara untuk melakukan modifikasi gen adalah dengan error-prone PCR, saturation mutagenesis, dan juga chimera genesis. Di mana perbedaannya adalah letak
letak terjadinya mutasi pada suatu gen tersebut. Untuk error PCR dan saturation mutagenesis, dan untuk chimeragenesis adalah penggabungan gen antara 2 atau 3 gen atau lebih menjadi modifikasi dalam satu gen tertentu. Oke, berikutnya metode penelitian. Untuk metode penelitian ini adalah alur kegiatan kita yang itu dapat dilihat di sini, di mana identifikasi masalah dan pengumpulan data ini kita menggunakan studi literatur. Dan untuk desain protein akan dibahas oleh Albertus Saldo. Maaf, maksudnya akan dibahas oleh Ridho Akbar, silakan. Oh iya, Ridho Akbar. Kami akan menggunakan Rosetta untuk desain, modeling, docking, dan evaluasi interaksi protein-protein dan protein substrat pada biokatalis. Kami juga mengedepankan proses stabilisasi karbokation, karena proses ini dapat menghasilkan ikatan karbon-karbon yang lebih stereo dan regio-diverse, yang menjadi kunci mengapa terpena memiliki sistem cincin yang beragam. Lalu kami juga akan menggunakan protein primordial, yang akan kami gunakan sebagai template, yang akan dimodifikasi otomatis ke proses enzimatik. Lalu evaluasi kesetimbangan siklik akan dilakukan untuk melihat stabilisasi molekul air, melakukan sensasi protein, dan transport substrat dan produk selama proses katalitik terjadi. Lalu, kami juga akan mengevaluasi kelenturan konformasi enzim untuk kemudahan proses katalisis. Lalu, secara bertahap, kami akan mengevaluasi produk organisasi substrat, penambahan domain untuk stabilisasi karbokation, pengaturan periodisasi filtrasi, hingga kami menghasilkan output, intrinsic domain, dan substrat yang diinginkan. Lalu, berikut adalah tahapan penting di mana pemilihan domain protein primordial dapat menstabilisasi keadaan transisi yang diinginkan. Berikut ini saya lanjutkan ke bagian proses pembentukan prototipe chemical library. Pertama-tama, protein gen primordial dimasukkan ke dalam plasmida. Plasmida tersebut kemudian dibagi dua. Yang pertama tidak dimutasi, yang kedua dilangsungkan mutagenesis plasmida dengan PCR dengan proses self-directed mutagenesis. Lalu berikutnya dibagi dua, koleksi E. coli dibagi dua, dan masing-masing plasmida yang itu dimasukkan ke dalam E. coli masing-masing dengan bantuan metode heat shock. Berikutnya, koleksi yang tadi tidak dimutasi dimasukkan ke dalam kelompok kontrol, dan yang dimutasi dimasukkan ke dalam kelompok variabel. Ini digunakan untuk dapat menguji perbedaan diantaranya dengan menggunakan mikrotiter 12x8 well. Oke, berikutnya saya akan bahas mengenai ekspresi E. coli. Yang pertama adalah penanaman bahan baku dengan turunan granul-granul difosfat, di mana di sini adalah untuk menghasilkan produk gen yang diinginkan. Yang keduanya adalah untuk inkubasi E. coli, untuk memperbanyak jumlah E. coli yang kita miliki agar bisa mendapatkan produk yang kita dapatkan, agar lebih mudah diteliti. Kemudian kita memanen E. coli dengan cara memisahkan sel tersebut dengan larutannya, dan kemudian kita purifikasi produk tersebut untuk memisahkan produk yang kita tujukan berupa meroterpena dari sel E. coli tersebut. Dan kemudian setelah mendapatkan produk meroterpena tersebut, kita menyusun dalam chemical library. Dan setelah kita susun dalam bentuk chemical library dan dibandingkan, kemudian kita analisis strukturnya menggunakan mesin GCMS dan juga NMR. Berikut biaya dan jadwal kegiatan akan dibahas oleh Albertus Saldo. Terima kasih. Berikut ini merupakan anggaran biaya kami sebesar 12.221.000 dan kegiatan ini dilangsungkan selama 5 bulan. Ini daftar pustaka dari kegiatan kami. Terima kasih banyak telah mendengarkan presentasi PKMKC dari FMIPA. Terima kasih.